Halo para sobat sawit se-Indonesia, kembali lagi dengan saya di channel Skimisa Mahung. Apa kabarnya untuk para sobat semua? Saya harap dalam keadaan sehat semua ya, dan semoga rezekinya dilancarkan untuk setiap harinya ya. Oke, di video kali ini saya akan membagikan bagaimana mencegah supaya pokok sawit kita tidak mudah tumbang atau tidak mudah roboh ya di medan-medan rawa. Oke, namun sebelum itu untuk para sobat yang belum subscribe channel saya, boleh di like dan subscribe, kemudian tekan notifikasinya supaya untuk para sobat tidak ketinggalan video-video saya yang terbaru, dan supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten yang bermanfaat. Untuk para sobat yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih ya. Semoga rezekinya selalu dilancarkan. Amin. Oke sobat, jadi di sini ada beberapa pokok yang tumbang ya. Ini adalah salah satunya. Ini buahnya besar nih, jadi sangat disayangkan. Dan ini adalah kebun perusahaan juga. Jadi memang banyak faktor yang mempengaruhi pokok sawit ini tumbang ya. Karena memang struktur tanah yang lembut di medan rawa. Dan di sini saya juga ada melihat bekas rayap ya. Jadi sepertinya ada rayap yang bersarang ataupun hinggap di pokok sawit ini atau di perakaran sawit ini, sehingga pokok sawitnya tumbang. Dan ini juga ada pokok satu, jadi ada 3 pokok ya. Ini sangat disayangkan, padahal buahnya bagus-bagus. Dan memang posisinya sudah bergantung dia, jadi posisi pokoknya ini sudah bergantung, sementara tanahnya sudah turun. Dan hal seperti ini memang agak sulit untuk diatasi ya, karena sudah posisi pokoknya sudah tumbang, entah sudah miring, dan dia sudah mendekati pokok yang lainnya ya, kawan-kawannya yang lain. Sementara sudah kita ukur jaraknya, jarak tanamnya, kan tetapi ketika dia miring tumbang, dia bisa menimpa pokok yang lain. Oke, jadi langkah yang pertama yang harus kita lakukan supaya pokok sawit kita ini tidak mudah tumbang ya. Jadi kita harus bikin parit. Pertama itu adalah parit pembuangan, dimana parit pembuangan ya menyesuaikan lebarnya, lebar panjangnya. Kalau lebarnya 1 meter ataupun 2 meter, kalau panjangnya menyesuaikan lahannya. Jadi dimana kita harus buangnya, di sungai ataupun di mana. Dan yang kemudian kita bikin parit cacing, dimana parit cacing ini kita buat 2 baris dalam 1 parit ataupun 4 baris dalam 1 parit. Dan parit cacing ini berfungsi untuk mengalirkan air yang ada di medan-medan rawa seperti ini, supaya airnya tidak tergenang. Dan ketika sudah kita bikin parit, sebisa mungkin kita bikin tapak dengan ukuran diameter 2 meter ataupun 3 meter. Jadi sesuaikan juga dengan kemampuan, baik itu biaya ataupun tenaganya ya. Jadi kalau tidak memungkinkan untuk membuat tapak, kita bikin parit saja, saya rasa sudah cukup ya. Kenapa kita bikin parit dan kita bikin tapak? Jadi itu fungsinya untuk menurunkan tanahnya ya. Jadi untuk mengantisipasi juga supaya airnya tidak tergenang. Jadi ketika sudah ada paritnya, kemudian tanahnya tidak tergenang air, otomatis tanah gambut ini akan turun ya. Jadi untuk selanjutnya jangan kita terburu-buru untuk menanamnya ya. Dengan kondisi lahan yang sudah kita parit ataupun yang sudah kita pancang, bahkan sudah kita tapak, jangan keburu-buru kita untuk tanamnya dulu. Usahakan diamkan dulu dalam 1 tahun. Jadi kita diamkan dulu supaya tanahnya ini turun.
entah kita olah dengan nanam apakah, nanam sayur atau nanam padi kah. Jadi jangan keburu-buru untuk nanam di gambut ini ya. Supaya apa? Jadi supaya ketika sudah tanah gambut ini agak turun, kemudian dia agak mengeras, maksudnya agak padat, tentu cengkeraman akar sawit yang kita tanam nantinya akan lebih kuat. Jadi dia lebih kokoh untuk berdiri ya. Kemudian selanjutnya itu adalah bagaimana cara kita mencegah supaya pokok sawit kita tidak tumbang, tidak mudah tumbang. Kita perhatikan pelepahnya ya. Jadi usahakan pelepahnya jangan terlalu banyak di medan-medan rawa seperti ini. Contoh saja yang ini. Jadi ini yang pelepah yang sudah tidak aktif kita buang saja. Minimal songgo 2 ataupun songgo 1. Dan saya pikir pokok yang setinggi ini sudah cukup ya songgo 1. Apalagi yang pelepah-pelepah kering ini. Jadi sangat berpengaruh. Ketika ditiup angin, tentu tiupan angin akan lebih kuat dengan pelepah yang banyak ini, karena dia menampung angin, otomatis dia akan lebih kuat untuk bergoyang. Jadi ketika kita gunakan pelepah yang sedikit, tentu tiupan angin ataupun goyangannya agak sedikit kurang ya. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana cara kita mengatasi supaya ataupun mencegah supaya pokok sawit kita ini tidak mudah tumbang, yaitu pupuk ya. Jadi kita gunakan pupuk untuk perakaran yang kuat, dimana akar-akar sawit yang kuat tentu sangat menopang untuk kokohnya berdiri pokok sawit kita ya. Jadi kita gunakan pupuk yang mana yang cocok untuk perakaran yang kuat. Itu kalau di medan-medan rawa seperti ini, tentu pupuk yang bagus untuk perakaran itu adalah pupuk rock fosfat, dimana rock fosfat ini sangat berfungsi untuk memperkuat perakaran di medan-medan rawa seperti ini. Jadi fungsinya dia memperkuat, memperkokoh akarnya. Jadi ketika akarnya agak kokoh, tentu pokok sawit kita tidak mudah tumbang. Oke. Jadi itu tadi ya cara mencegah supaya pokok sawit kita tidak mudah tumbang di medan-medan rawa seperti ini. Jadi langkah yang pertama tadi kita bikin parit dulu. Kita diamkan selama 1 tahun supaya tanahnya turun dan agak sedikit padat. Baru kita tanam supaya cengkeraman akarnya lebih kuat lagi ketika tanahnya agak padat, mulai padat. Kemudian yang kedua tadi itu adalah memperhatikan pelepahnya, di mana pelepah-pelepah yang tidak berfungsi kita buang supaya menghindari tiupan angin yang kencang. Jadi ketika ditiup angin, dia tidak begitu kuat untuk bergoyang ya, ataupun miring sana miring sini. Kemudian yang ketiga tadi adalah pupuk, di mana pupuk juga mempengaruhi untuk cengkeraman akarnya, untuk akarnya yang lebih kuat. Dimana pupuk yang cocok adalah rock fosfat di sini, di medan-medan rawa seperti ini. Oke, mungkin hanya itu saja yang dapat saya bagikan. Semoga ini bisa bermanfaat bagi para sobat semua, dan semoga di kebun-kebun sobat tidak ada yang terjadi seperti ini ya. Jadi sangat disayangkan. Oke, terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam satu jiwa, salam planter Indonesia.